Kembalinya Raja Serigala. Bab 757 Ma Xiaoshui. Pada saat ini, Chen Fan, Cheng Fangzu dan lainnya berdiri di sana. Ma Xiaoshui melihat bahwa Chen Fan dan yang lainnya memiliki niat buruk. Mereka langsung ingin mundur, tetapi ketika berbalik, mereka melihat 5 pria kekar mendekat selangkah demi selangkah dari belakang. Ma Xiaoshui melihat sekeliling dan menemukan bahwa jalan di kedua sisi terhalang. Untuk sesaat, Ma Xiaoshui bagaikan belalang di penggorengan, berjuang sampai mati. Kakak Ma, bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita membiarkan mereka menang di babak terakhir, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi kita? Kedua anak buah Ma Xiaoshui berkata dengan gemetar. Ma Xiaoshui juga tampak bingung. Menurut pemahamannya tentang kasino, selama kemenangannya tidak melebihi 150.000, dia bisa pergi. Namun, ia diblokir setelah hanya menang 100.000. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba dia melihat suatu tempat yang temboknya sedikit lebih pendek. Dia berpikir cepat dan bersiap untuk pergi. Dia buru-buru berkata kepada kedua pria itu, kalian berdua, salah satu dari kalian akan menghentikan musuh di depan, dan yang lainnya akan menghentikan musuh di belakang. Beri aku waktu 30 detik untuk memikirkan solusinya. Begitu dia selesai berbicara, dua sosok bergegas melewati Ma Xiaoshui seperti monyet. Saya hanya melihat dua pengikut memanjat tembok itu dengan cepat, lincah seperti monyet. Kak Ma, maaf ya. Kita anak-anak, nggak seharusnya ikut campur dalam urusan orang dewasa. Setelah berkata demikian, mereka berdua melompat dari tembok dan lari. Hanya Ma Xiaoshui yang tersisa. Ma Xiaoshui langsung mengumpat, kalian berdua tidak tahu terima kasih. Aku selalu bersikap baik padamu, aku tidak pernah menyangka kalian akan memperlakukanku seperti ini. Hati nurani saya yang baik sungguh sia-sia. Ma Xiaoshui ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia menemukan saat yang tepat dan bersiap untuk melarikan diri melewati tembok bersama kedua pengikutnya. Namun saat dia hendak maju, dia ditendang oleh seorang elit dari keluarga Cheng. Ah! Ma Xiaoshui terjatuh dengan keras ke tanah. Aduh, patah, semua tulang rusukku patah. Ma Xiaoshui menjerit melengking. Para elit keluarga Cheng mengabaikan teriakan Ma Xiaoshui. Pria itu mengambil Ma Xiaoshui yang kurus kering dan melemparkannya di depan Chen Fan dan Cheng Fangzu. Saat Ma Xiaoshui mendarat di tanah, dia berbaring di tanah dan menangis memohon belas kasihan. Saudaraku, tolong ampuni nyawaku. Aku hanya menang 100.000 yuan. Jika Anda membutuhkannya, saya akan mengembalikan 100.000 yuan itu kepada Anda sekarang juga. Saya harap kalian, orang dewasa, akan memaafkan saya kali ini. Ma Xiaoshui buru-buru mengeluarkan 100.000 yuan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Cheng Fangzu memandang Ma Xiaoshui yang ketakutan dan berkata, Ma Xiaoshui, ini aku. Ma Xiaoshui mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Cheng Fangzu. Dia langsung terduduk di tanah, terengah-engah. Dia merasa seperti terlahir kembali. Dia berkata, Tuan Cheng, apa yang sedang Anda lakukan? Tahukah kau bahwa kau membuatku takut setengah mati dengan melakukan ini? Ma Xiaoshui mengira dia telah memenangkan 100.000 yuan, dan staf kasino tidak mengizinkannya pergi. Saya tidak pernah menyangka kalau itu adalah Cheng Fangzu, Master Cheng. Cheng Fangzu memandang Ma Xiaoshui dan berkata, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ma Xiaoshui memutar matanya ke arah Cheng Fangzu, menyerahkan kartu nama kepadanya, dan berkata, Tuan Cheng, ini kartu nama saya. Kartu ini berisi informasi kontak saya. Jika Anda membutuhkan saya di masa mendatang, telepon saja saya. Anda benar-benar akan membuat orang takut setengah mati dengan menghubungi saya dengan cara yang sangat mencolok, tahu. Cheng Fangzu tidak menjawab perkataan Ma Xiaoshui, melainkan minggir dan memperlihatkan Chen Fan di belakangnya. Dialah yang mencarimu, kata Cheng Fangzu. Ma Xiaoshui juga melihat ke arah Chen Fan. Dia sedikit mengernyit. Dari penampilan dan pandangan mata Chen Fan, dia benar-benar merasakan deja vu. Tetapi bila saya pikirkan baik-baik, saya tidak ingat di mana saya pernah melihatnya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Ma Xiaoshui menganggap dirinya sebagai bos lokal kecil di Qingsu. Dia mengenal semua pejabat tinggi dan bangsawan, tetapi untuk seseorang seperti Chen Fan yang tidak memiliki latar belakang dan kekuatan, nada suaranya tentu saja buruk. Chen Fan berjalan mendekati Ma Xiaoshui tanpa ekspresi dan berkata, saya akan menjawab pertanyaan pertama Anda terlebih dahulu. Nama saya Chen Fan. Apa maksudmu Chen Fan? Sebuah sosok tiba-tiba muncul dari kedalaman pikiran Ma Xiaoshui. Putra tertua keluarga Chen, Chen Fan. Dalam kecelakaan pesawat itu, Chen Fan jatuh ke laut, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Ma Xiaoshui sangat terkejut, dan kemudian dia segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya, Chen Fan. Chen Fan yang mana? Kok aku tidak tahu? Cheng Fangzu di belakangnya sudah bereaksi.
Dari pertanyaan Ma Xiaoshuai, bagaimana kamu masih hidup, jelas bahwa dia tahu sesuatu tentang apa yang terjadi saat itu. Cheng Fangzhu hendak bicara, namun saat melihat Chen Fan di sampingnya, sorot matanya sama sekali tidak berubah, dia setenang air, begitu tenangnya hingga menakutkan, hal itu sangat mengejutkan Cheng Fangzhu. Orang macam apa yang bisa begitu tenang? Chen Fan memang luar biasa. Di antara tiga keluarga besar di Qingzhou, putra tertua dari keluarga Chen adalah Chen Fan. Chen Fan menjawab dengan tenang. Bab 758 mematahkan kaki. Ledakan. Ma Xiaoshuai begitu ketakutan hingga dia duduk di tanah. Dia menatap Chen Fan di depannya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Meskipun dia tidak terlibat dalam apa yang terjadi saat itu, kapten itu adalah saudaranya dan dia mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui. Dia berpura-pura tenang, menatap Chen Fan dan berkata, "Lihat mataku, aku sudah melupakan Tuan Muda." "Guru, senang sekali Anda kembali." Ma Xiaoshuai mendekat sambil tersenyum main-main. Sebelum dia bisa mencapai Chen Fan, dia ditendang ke tanah oleh Chen Fan. Wah! Ma Xiaoshuai terjatuh dengan keras ke tanah, wajahnya penuh kesakitan. "Guru, saya tidak tahu bagaimana saya telah menyinggung Anda." Ma Xiaoshuai memohon belas kasihan. "Ma Xiaoshuai, segera beritahu Kakak Fan tentang urusan kakakmu, kalau tidak, kamu akan mendapat masalah besar." Cheng Fangzhu menunjuk ke arah Ma Xiaoshuai dan memperingatkan. Ma Xiaoshuai tercengang. Ternyata kelompok orang ini datang untuk saudaranya. Meskipun dia belum mencapai apapun, dia sangat licik dan secara alami mengira bahwa Chen Fan sedang mencarinya untuk menyelidiki kecelakaan pesawat tahun itu. Ma Xiaoshuai menundukkan kepalanya dan menjawab, "Guru, saya yakin Anda lebih tahu tentang apa yang terjadi saat itu daripada saya. Pesawat itu tenggelam ke laut dan sulit untuk memprediksi apakah kami akan hidup atau mati. Aku tidak tahu di mana saudaraku berada. Aku telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada jejaknya sama sekali." Cheng Fangzhu bergegas keluar, mencengkram kerah Ma Xiaoshuai, dan berkata, "Ma Xiaoshuai, berhentilah bersikap seperti seorang simpatisan di sini. Dulu, setelah minum, kau bilang kalau adikmu masih hidup. Sekarang kau berani memainkan lagu sedih bersamaku. Kau mau mati." Ma Xiaoshuai tetap tenang menghadapi bahaya, air mata mengalir di matanya saat dia berkata, "Tuan Cheng, saya mabuk dan sangat merindukan saudara saya sehingga saya mengatakan itu. Saya tidak berharap Anda menganggapnya serius. Saya benar-benar minta maaf." Ma Xiaoshuai tahu bahwa informasi bahwa kakak laki-lakinya masih hidup tidak boleh diberitahukan kepada Chen Fan. Kalau tidak, begitu kejadian tahun itu terbongkar, akibatnya akan mengerikan. Dampak di baliknya jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung kedua bersaudara itu. "Kamu." Cheng Fangzhu mendorong Ma Xiaoshuai ke dinding. "Ma Xiaoshuai, aku katakan padamu, sebaiknya kau tahu kapan harus bertindak, kalau tidak, kau akan kehilangan nyawamu. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau berani membantah lagi, aku akan membunuhmu." Cheng Fangzhu awalnya ingin pamer di depan Chen Fan, jadi dia memberitahu Chen Fan tentang masalah ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ma Xiaoshuai akan berubah pikiran pada menit terakhir. Hal ini membuatnya sangat marah, dan dia juga takut Chen Fan akan menyalahkannya. Ma Xiaoshuai tampak sedih dan berkata dengan sedih, "Tuan Cheng, saya hanya mabuk saat mengatakan itu. Setelah kecelakaan pesawat, kakak tertua saya tidak pernah kembali, dan saya terus mencarinya sejak saat itu." Ma Xiaoshuai menatap Chen Fan dan bertanya, "Guru, apakah Anda punya informasi tentang saudara saya? Setelah kecelakaan pesawat, Anda adalah seorang penyintas. Anda harus mengetahui situasi saat itu dan beberapa hal yang tidak diketahui. Jika Tuan Muda memiliki informasi tentang saudaraku, aku harap dia dapat memberitahuku informasi tentang saudaraku." "Tolonglah, Tuan Muda," wajah Ma Xiaoshuai penuh dengan keluhan. Perubahan posisi Ma Xiaoshuai yang tiba-tiba membuat Cheng Fangzhu tidak berdaya sejenak. Dan Chen Fan di sampingnya tetap tenang dan kalem seperti biasanya. Dia berjalan ke Cheng Fangzhu dan memberi isyarat kepada Cheng Fangzhu untuk melepaskan Ma Xiaoshuai. "Ma Xiaoshuai, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Jangan biarkan aku menangkapmu di masa depan, kalau tidak aku akan membuatmu menderita." Cheng Fangzhu mendorong Ma Xiaoshuai dengan keras ke dinding, lalu mendengus dingin dan berdiri di samping Chen Fan. "Apakah kamu ingin mengetahui informasi saudaramu?" Chen Fan bertanya. Ma Xiaoshuai tidak berani menatap mata Chen Fan, karena dia mendapati bahwa Chen Fan sudah banyak berubah, terutama matanya yang cerah, menjadi menakutkan, seolah-olah sedang ditatap oleh seekor harimau. Dia menjawab dengan gemetar, "Ya, Guru. Setelah kecelakaan pesawat itu, keluargaku berusaha mencari adikku, tetapi apapun cara yang kami gunakan, kami tidak dapat menemukannya. Orang tuaku merindukanku siang dan malam, menangis terseduh-seduh, dan akhirnya tidak tahan lagi dan meninggalkan dunia ini. Sebelum mereka meninggal, sebelum mereka pergi, mereka memperingatkanku untuk menemukan saudaraku.
Sudah bertahun-tahun berlalu, dan aku masih belum menemukan saudaraku. Orang tuaku juga tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku benar-benar anak yang tidak berbakti. Wah! Ma Xiaoshui menamparkan wajahnya sendiri, meninggalkan 5 bekas tamparan merah di wajahnya. Perasaan tulus seperti itu membuat Cheng Fangzu merasa bahwa Ma Xiaoshui mungkin benar-benar berbicara omong kosong setelah minum. Faktanya, saudaranya benar-benar telah meninggal, dan dia telah salah menyalahkan Ma Xiaoshui. Namun Chen Fan hanya tersenyum tipis. Akting Ma Xiaoshui mungkin bisa menipu orang lain, tetapi tidak dia, Chen Fan. Dia menatap Ma Xiaoshui, lalu wajahnya berubah dingin dan dia mengucapkan kata demi kata, seseorang, patahkan salah satu kakinya. Bab 759 aku bilang. Ma Xiaoshui yang tadi memasang ekspresi sedih, kali ini benar-benar sedih saat mendengar kata-kata Chen Fan. Dia berlutut di tanah sambil berdebum dan memohon belas kasihan, "Guru, semua yang saya katakan adalah benar. Jika salah satu perkataanku bohong, aku akan tertabrak mobil dan mati saat keluar." Ma Xiaoshui tahu bahwa meskipun sumpah itu kejam, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehilangan satu kaki. Chen Fan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Hal ini membuat Ma Xiaoshui ketakutan hingga dia gila. Dia segera memohon belas kasihan Cheng Fangzu, "Tuan Cheng, tolong sampaikan beberapa patah kata untukku. Aku benar-benar tidak berbohong. Semua yang kukatakan adalah benar. Demi kami berdua, mohon ampun untuk Tuan Muda. Bertarung." Chen Fan memberi perintah. Para elit keluarga Cheng mengangkat batang besi dan memukul kaki kanan Ma Xiaoshui dengan satu pukulan, langsung mematahkannya. Ah! Ma Xiaoshui menjerit dengan keras yang menyayat hati. Wajahnya penuh kesakitan dan dia merasa sangat menderita hingga dia berharap bisa membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan benar-benar serius mengenai hal itu. Dia pikir Chen Fan hanya mengancamnya, tetapi kenyataannya Chen Fan benar-benar berani melakukannya. Perubahan yang tiba-tiba itu juga membuat Cheng Fangzu takut. Dia tahu bahwa Chen Fan telah berubah, menjadi serius dan tegas. Selama tahun-tahun menghilangnya itu, Bian tidak benar-benar hilang, melainkan pergi melanjutkan studinya. Sekarang, kembali ke kota Qingzhou lagi pasti akan menyebabkan badai berdarah di kota Qingzhou. Jika keluarga Cheng dapat memanfaatkan kesempatan ini mungkin merupakan kesempatan besar bagi keluarga Cheng untuk membalikkan keadaan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Chen Fan memandang Ma Xiaoshui. Ma Xiaoshui sudah merasakan sakit yang amat sangat, hingga wajahnya tidak dapat dikenali lagi, butiran-butiran keringat sebesar kacang memenuhi seluruh wajahnya. Dia menatap Chen Fan, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan, semua yang saya katakan itu benar. Aku benar-benar tidak tahu di mana saudaraku berada. Jika ada yang kukatakan salah, aku rela membiarkan Tuan Muda melumpuhkan kakinya yang lain." Ma Xiaoshui tahu bahwa jika dia terus berdebat seperti biasa, Chen Fan akan merasa ragu dalam hatinya. Dia curiga bahwa dia telah memukul orang yang salah. Lagi pula, jika dia bersedia mematahkan kaki lainnya, Chen Fan seharusnya menunjukkan belas kasihan kepadanya. Memikirkan hal ini, Ma Xiaoshui merasa semakin sedih dan sedih. Cheng Fangzu sudah percaya bahwa Ma Xiaoshui tidak tahu apakah saudaranya masih hidup atau tidak, dan apa yang dia katakan saat itu hanyalah omong kosong belaka. Kalahkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Chen Fan benar-benar akan berteriak kalahkan. Hal ini mengejutkan Cheng Fangzu. Ma Xiaoshui bahkan lebih panik. Mengapa Chen Fan tidak bermain sesuai aturan? Bahkan aktor terbaik pun tidak mampu memerankan drama tragisnya sendiri, tetapi Chen Fan tidak mempercayainya. Menghadapi pria kekar yang mengangkat batang besi itu, Ma Xiaoshui benar-benar panik. Dia berteriak, "Guru, saya katakan. Aku akan beritahu kau." Ma Xiaoshui begitu ketakutan hingga dia berkeringat deras. Jika dia kehilangan kaki lainnya, sisa hidupnya akan hancur. "Aku akan beritahu apapun yang ingin kau ketahui," kata Ma Xiaoshui. Chen Fan tetap tanpa ekspresi seperti biasa, yang membuat Ma Xiaoshui semakin gugup. Dia buru-buru berkata dalam hati, "Adikku memang masih hidup." Ledakan. Pengakuan Ma Xiaoshui mengejutkan Cheng Fangzu. Kalau saja dia menginterogasi Ma Xiaoshui dari sudut pandang Chen Fan, mungkin sejak awal dia sudah memaafkan Ma Xiaoshui karena sumpah Ma Xiaoshui, berpikir bahwa Ma Xiaoshui benar-benar tidak tahu keberadaan saudaranya. Namun, Chen Fan berbeda. Sumpah Ma Xiaoshui tidak menggerakkan hatinya. Bahkan setelah kakinya patah, dia masih belum bisa bergerak. Namun Chen Fan selalu bersikeras pada idenya sendiri. Hal ini memang benar adanya. Chen Fan menang dan Ma Xiaoshui benar-benar tahu keberadaan saudaranya. Celah. Itulah bedanya. Ma Xiaoshui tahu bahwa jurang antara dirinya dan Chen Fan seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Dia masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh dan banyak hal yang harus dipelajari. Mendengar kata-kata Ma Xiaoshui, Chen Fan tetap tanpa ekspresi seperti biasa.
Hal ini membuat Ma Xiaoshui sangat takut hingga ia hampir menangis. Bagaimanapun, kadang-kadang diam adalah belati paling tajam yang dapat membuat Anda panik. Ma Xiaoshui berkata lagi, Tuan, saya bisa membawa Anda untuk menemukannya. Mendengar kata-kata yang ingin didengarnya, Chen Fan akhirnya mengangguk. Ma Xiaoshui juga menghela napas lega, merasa seperti terlahir kembali setelah musibah. Dia secara paksa diangkat ke dalam mobil, yang sedang menuju pinggiran Qingsu. Di sini terdapat laut, dan banyak sekali villa yang terletak di tepi laut. Pemandangan yang bersilangan dan indah memiliki cita rasa yang unik. Segera, di bawah bimbingan Ma Xiaoshui, Chen Fan dan yang lainnya tiba di pintu sebuah villa. Ma Xiaoshui memandang villa itu dan merasakan emosi campur aduk. Dia tahu bahwa begitu informasi kakak tertuanya terbongkar, apa yang terjadi di masa lalu akan terulang lagi dan keluarga Chen akan terjerumus dalam badai berdarah. Bahkan badai berdarah ini akan langsung mempengaruhi seluruh Qingsu. Pemandangan seperti itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh kedua bersaudara itu. Namun, tidak ada jalan keluar sekarang. Tuan muda tertua telah kembali, dan hari ini dia luar biasa dingin dan kejam. Bab 760 bertemu Mayong. Saat membuka pintu villa, Anda akan melihat berbagai tanaman bonsai dan beberapa burung berwarna-warni di dalamnya, yang sangat hangat dan menyenangkan. Ketika Chen Fan dan yang lainnya masuk, seorang pria di kursi roda berteriak. Siapa ini? Apakah itu Bibi? Ma Xiaoshui menatap Chen Fan dan yang lainnya, lalu menjawab, saudaraku, ini aku. Xiaoshui. Sebuah suara yang tegas terdengar. Tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi, dan dia bertanya dengan gugup, Xiaoshui, apakah kamu sudah menemukan Tuan, Nona, dan Tuan muda? Begitu dia selesai berbicara, seorang pria di kursi roda meluncur keluar. Pria di depannya tampak berusia 30-an, dengan wajah oval. Meskipun usianya sudah 30-an, dia masih cukup tampan. Pertama kali Chen Fan melihat pria ini, dia langsung tahu bahwa dia adalah Mayong. Saat itu, Mayong bukan hanya kapten, tetapi juga pengawal pribadi Chen Fan. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, penampilan Mayong masih membekas dalam di hatinya. Namun, saat ini, kaki Mayong diamputasi pada tingkat yang tinggi, yang agak menyedihkan. Xiaoshui, ada apa dengan kakimu? Mayong bertanya dengan ramah. Kakak, itu dia. Ma Xiaoshui ragu-ragu untuk berbicara. Semenjak Mayong keluar, dia terus menatap Chen Fan, dengan kilatan penuh harap di sudut matanya, ekspresi gembira karena bertemu teman yang sudah lama tidak dia jumpai. Dia mendatangi Chen Fan, mengulurkan tangan untuk memegang tangan Chen Fan, dan bertanya, apakah Anda tuan muda tertua? Suaranya tercekat oleh isak tangis. Ma Xiaoshui memaksa dirinya menahan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Selama bertahun-tahun, ia menghabiskan waktunya dengan makan, minum, berzina, dan berjudi, dan saudaranya sama sekali tidak mempedulikannya. Tentu saja dia tidak akan peduli bahkan jika salah satu kakinya patah. Chen Fan mengangguk sedikit, ya, saya Chen Fan. Wah, wah, wah. Mayong memeluk pinggang Chen Fan dan mulai menangis. Guru, maafkan aku, akulah yang merasa kasihan padamu. Mayong menangis terseduh-seduh. Jika saja aku memiliki keterampilan mengemudi yang lebih baik dan reaksi yang lebih cepat, mungkin jika aku menghadapi situasi itu lagi, kejadian yang dulu tidak akan terjadi. Ini aku. Ini semua salahku. Bang bang bang. Mayong menamparkan dirinya sendiri beberapa kali berturut-turut, ekspresinya sangat sedih. Chen Fan melihat emosi Mayong dan berkata, masa lalu adalah masa lalu, tapi aku ingin tahu apa yang terjadi saat itu. Mayong mengangkat kepalanya, melihat sekeliling dengan waspada, dan berkata, ayo masuk ke dalam rumah dan bicara. Chen Fan mengangguk dan berjalan masuk bersama Cheng Fangsu. Rumahnya rapi, bersih dan higienis. Katakan padaku, apa yang terjadi saat itu? Chen Fan bertanya. Mayong memandang Cheng Fangsu. Dia adalah temanku, aku bisa percaya padanya. Kata Chen Fan. Mendengar kata-kata Chen Fan, hati Cheng Fangsu terasa hangat. Mayong mengangguk dan berkata, Tuan, sebenarnya masalah ini disebabkan oleh Nyonya Han. Pada awalnya, Nyonya Han tahu bahwa Tuan ingin mewariskan bisnis keluarga Chen kepadamu, bukan Chen Qilin, jadi Nyonya Han merencanakan pembunuhan ini. Dialah yang melakukan tipu daya di pesawat. Dialah yang melakukannya. Dialah yang membunuh Tuan dan Nyonya. Ibu dan ayah. Chen Fan terkejut. Ketika dia melihat Mayong masih hidup, dia bahkan berharap agar kedua orang tuanya menjadi orang yang beruntung selamat dari kemalangan ini. Namun, ketika Mayong mengatakan kepadanya bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, meskipun dia telah melalui banyak pertempuran, dia merasakan sakit di hatinya. Dia ingin menangis. Ia ingin menangis sekeras-kerasnya dan menangis sepuasnya. Namun, dia tahu menangis tidak ada gunanya, dan dia harus membuat penjahat itu membayar harganya.
Puan muda, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kehilanganmu. Ma Yong juga meneteskan air mata kesedihan. Puan dan Nyonya telah begitu baik padaku, tetapi aku gagal menyelamatkan mereka. Aku merasa sangat malu kepada mereka. Ma Yong sangat menyalahkan dirinya sendiri. Chen Fan berkata dengan tenang, itu bukan salahmu. Terjadi keheningan yang menyakitkan di antara keduanya untuk sesaat. Kemudian, Ma Yong melanjutkan, Guru, saya pikir saya adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. Saya tidak menyangka bahwa Anda masih hidup. Merupakan suatu berkah tersembunyi bahwa kita masih bisa bertemu. Ketika aku kembali ke Qingzhou dan mendapati bahwa akulah satu-satunya yang masih hidup, aku sempat berpikir untuk bunuh diri, tetapi aku menahannya. Aku tahu bahwa kamu pasti akan kembali, jadi aku memilih untuk tinggal di tempat terpencil ini, menunggumu kembali. Aku percaya bahwa dengan kekuatanmu, kamu akan mampu menggulingkan Nyonya Han dan membalaskan dendam Tuan dan Nyonya. Untungnya, Tuhan mengasihani orang miskin sepertiku. Hari ini, aku akhirnya menunggu Tuan Muda. Aku akhirnya menunggu Tuan Muda. Ma Yong menangis terseduh-seduh. Chen Fan memegang tangan Ma Yong dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Ma Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan guru tertua, penderitaanku tidak ada apa-apanya. Puan, katakan padaku, bisakah kita menggulingkan Nyonya Han dan membalaskan dendam Tuan dan Nyonya? Bisakah kita, katakan padaku. Chen Fan merenung selama beberapa detik. Banyak hal yang diselimuti misteri. Banyak hal yang tampak jelas, tetapi penuh bahaya. Dia menjawab Ma Yong, saya kembali kali ini untuk menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Bersambung.